Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa sama-sama bertatap muka meskipun masih dalam keadaan daring, tetapi kita harus bersyukur karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Rifki Ali Mubarok, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa manajemen reguler sore semester 2 yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi ekonomi syariah, yaitu pegadaian syariah. Adapun kami dari kelompok 4 memiliki anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Ahmad, yang kedua ada Alfian Atman Nugraha, yang ketiga ada saya, Injang Junaidi Ramadan, kemudian ada Muhammad Fajri SR, ada Muhammad Yusha, Muhammad Zafran Erawan, dan yang terakhir ada Naomi Devina Salwa. Untuk materi pegadaian syariah, terdapat 3 submateri, yaitu yang pertama adalah pengertian dan konsep ekonomi pegadaian syariah, kemudian yang kedua ada operasional pegadaian syariah, dan yang ketiga ada peluang, prospek, dan tantangan. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian dan konsep pegadaian syariah. Yang pertama adalah pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. KUHP pasal 1150 menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Nah, secara umum, gadai ini disebut dengan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Untuk selanjutnya adalah pengertian gadai menurut Islam. Nah, di dalam hukum fikih Islam, gadai itu disebut dengan ar-ruhan. Ar-ruhan adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Nah, pengertian ar-ruhan dalam bahasa Arab disebut dengan adalah as-subut wa ad-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Nah, pengertian tetap dan kekal yang dimaksud adalah makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang artinya menahan. Nah, kata ini merupakan makna yang bersifat material. Karena itu, secara bahasa, kata ar-ruhan berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Pengertian gadai atau ruhan secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Untuk selanjutnya adalah pengertian gadai menurut Islam, yaitu menurut syarak. Menurut syarak, gadai disebut dengan ja'ala ainalaha qimatum malihi fi nadri syar'i wasiqah bidainin bihaitsu yumkinu akhadad din au akhadda ba'dahu min tilqal ain.
menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Nah, dari beberapa pengertian tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengertian ar-Rahman adalah menahan harta salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa ar-Rahman adalah semacam jaminan hutang gadai. Nah, perbedaan Rahman menurut hukum Islam dan hukum perdata. Menurut hukum Islam, ar-Rahman ini dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Kemudian berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak. Contoh benda yang bergerak adalah emas maupun benda lain. Sedangkan yang tidak bergerak diantaranya adalah tanah dan bangunan. Nah, hukum perdata menyebutkan bahwa di samping berprinsip tolong-menolong, juga mencari keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Nah, selain itu, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak. Untuk selanjutnya adalah konsep gadai syariah. Yang pertama itu adalah landasan syariah ar-Rahman berdasarkan Al-Quran terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum ala safar walam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya, dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, fungsi barang gadai atau biasa disebut dengan marhun pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai atau yang biasa disebut murtahin meyakini bahwa pemberi gadai atau rahin beritikat baik untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu marhun bih, dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya marhun, serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. Yang selanjutnya adalah konsep gadai syariah berdasarkan hadis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Alfian. Kepada Saudara Alfian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep gadai syariah. Landasan hadis dari Aisyah. Hadasana Ishaq ibnu Ibrahim al-Hondoliyu wa Ali ibnu Hasromin qala akhbarona Isa ibnu Yunusa an Amsasi an Ibrahim an Aswadi an Aisyata qalat istaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiya ta'aman warohanahu dir'an min jadid. Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanjali dan Ali bin Al-Harsam berkata, keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amsi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah, bahwasanya Aisyah berkata, Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Dari hadis ini dapat diambil ibroh bahwa ketika itu Rasulullah SAW untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari, beliau memerlukan 70 kilo beras. Uniknya Rasulullah SAW untuk kebutuhan hidupnya tidak selalu ready stock. Makanya pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah meminjam 70 kg beras untuk kebutuhan rumah tangganya, dan bornya atau jaminannya adalah baju perang besi, yaitu baju perang
pada zaman itu menjadi aset negara. Hadis kedua dari Abu Hurairah, lafadznya hadasana Muhammad bin Muqatilin ahbarona Abdullah ahbarona Zakaria an Sa'biyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan walabanu dari yusrobu binafaqatihi idza kana marhunan wa ala di yarkabu wa yasrobu annaqatu. Artinya, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin Sa'bi dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak pula dapat digunakan, diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan menerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. Dalam gadai syar'i atau rohin memiliki beberapa konsep yang terdiri dari akad rohin, dan syarat rohin. Akad rohin yang dimaksud yaitu menahan harta milik si peminjam dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan dan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Apa saja sih rukun rohon itu? Rukun rohon yang pertama adalah ijab kabul. Ijab kabul ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Yang kedua, orang yang bertransaksi atau murohin. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi yaitu rohin, pemberi gadai, dan murtahin, penerima gadai. Yaitu telah dewasa atau balik, berakal atas keinginan sendiri. Yang keempat yaitu marhun bih, utang. Maaf. Yang ketiga adanya barang yang digadaikan atau marhun, dan yang keempat marhun bih atau utang. Kemudian syarat-syarat gadai. Si orang yang menggadaikan dalam konsep rohan memiliki beberapa syarat. Yang pertama yang harus dilakukan oleh rohin atau orang yang menggadaikan, yaitu orangnya yang merdeka diperhitungkan mampu mengembalikan utang. Kedua, syarat bagi marhun yaitu barang yang digadaikan hendaknya dapat ditaksir dan diestimasi dalam nilai uang dengan jumlah tertentu. Masih syarat untuk marhun yaitu barang yang digadaikan harus ada dan dimiliki pada saat akad. Masih syarat masih syarat marhun yaitu barang yang digadaikan tetap milik rohin. Yang kelima yaitu murtahin. Syarat bagi murtahin yaitu dapat memanfaatkan marhun sebatas besarnya biaya pemeliharaan dan selebihnya adalah rohin. Contohnya yang tadi di dalam hadis Abu Hurairah yaitu orang yang menggadaikan dengan orang yang digadaikan, dalam contoh ini adalah memeras kambing
susu kambing hanya untuk biaya pakannya, maka itu boleh. Dan kelebihan dari penjualan susu kambing itu diberikan kepada pemilik barang atau orang yang menggadaikan. Selanjutnya, apabila rohin tidak mampu membayar hingga saat jatuh tempo, maka murtahin hendaknya mengingatkan untuk segera melunasi. Nah, ini bedanya dengan gadai konvensional. Kalau gadai konvensional, apabila apabila si pegadai tidak mampu membayar, maka barang itu akan menjadi milik yang menggadaikan. Nah, berbeda dengan konsep rohin. Kalau konsep rohin itu barang yang tidak mampu dibayar oleh si pegadai, hendaknya orang yang menggadai mengkonfirmasi dulu apakah barang itu boleh dijual atau tidak. Yang terakhir yaitu bagi murtahin dapat menjual marhun dengan seizin rohin manakala rohin tidak sanggup melunasi hutangnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu operasional pegadaian syariah. Ya, terima kasih. Selanjutnya operasional pegadaian syariah. Pedoman operasional gadai syariah atau POGS dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut. 1. Pembelian pinjaman atau pembayaran atas dasar hukum gadai syariah atau rahin, yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. 2. Penitipan barang pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan atas alasan lainnya. Usaha ini dapat dijadikan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut, pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan. 3. Penaksiran nilai barang. Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah. Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dan menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dapat berupa biaya penaksiran. 4. Gold counter atau gerai emas, yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Persyaratan gadai. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melakukan gadai syariah yaitu 1. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain. 2. Mengisi formulir permintaan rahin. 3. Menyerahkan barang jaminan atau marhum yang memenuhi syarat seperti perhiasan emas, berlian, dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan gadai. Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang hendak melakukan gadai syariah. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi, akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain, maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang. 5. Menandatangani akad rahin dan akad ijarah dalam surat bukti rahin atau SBR. 6. Prosedur pemberian pinjaman atau marhun bih dalam gadai syariah, yaitu pertama, nasabah mengisi formulir permintaan rahin. Kedua, nasabah menyerahkan formulir permintaan rahin yang telah dilampiri
dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke kasir kantor. Ketiga, petugas kantor Pegadaian Syariah menaksir marhun yang diserahkan di mana besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dan taksiran marhun. Dan yang terakhir, apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya contoh transaksi. Contoh transaksi. Contoh transaksi yang digunakan oleh salah satu perusahaan pegadaian syariah yaitu menggunakan transaksi dengan dua akad, yaitu akad rahin dan akad ijarah. Pada akad rahin, nasabah rahin menyepakati untuk menyimpan barangnya marhun kepada martahin di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah atau rahin akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhin. Sedangkan akad ijaroh di dalam pegadaian syariah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajir, sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya, tempat penitipan disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ajron atau ujrah. Maka dari itu nasabah atau rahin akan memberikan biaya kepada muajir. Ketentuan tentang kedua akad tersebut sudah tertera pada surat bukti rahin atau SBR di bagian belakang sehingga setiap nasabah atau rahin dan dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada akad dalam operasional gadai syariah. Operasional di pegadaian syariah, nasabah atau rahin tidak perlu melakukan kedua akad tersebut karena satu lembar SBR yang ditandai dan ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad yang dimaksud. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 107 tentang akuntansi ijarah yang mengharuskan untuk melakukan akad dalam setiap melakukan transaksi agar keabsahannya dapat diakui secara hukum. Dalam pelunasan uang pinjaman atau marhunbih di pegadaian syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama MUI nomor 25 DSN MUI 3 2002 tentang rahin atau gadai, di mana murtahin harus memperingatkan rahin untuk melakukan pelunasan apabila dalam masa jatuh tempo. Pelunasan yang pertama di pegadaian syariah yaitu dengan cara nasabah atau rahin membayar pokok pinjaman atau disebut marhunbih di kantor tempat nasabah atau rahin tersebut melakukan transaksi. Setelah pelunasan pokok pinjaman atau marhunbih, barang jaminan atau marhun yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada nasabah atau rahin. Sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, pelunasan pinjaman juga dapat dilakukan dengan cara menjual barang jaminan atau marhin. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo, hasil penjualan dengan cara lelang barang jaminan atau marhun digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan lelang barang tersebut. Nasabah atau rahin dapat memilih cara pelunasan, apakah ingin melunasi secara sekaligus atau dengan cara diangsur. Jika dalam masa 4 bulan nasabah atau rahin belum dapat melunasi kewajibannya, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya, beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan nasabah atau rahin tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai atau marhun akan dilelang atau dijual oleh murtahin. Selanjutnya, peluang prospek dan tantangan pegadaian syariah yang akan diterangkan oleh teman kami. Ya, saya akan menerangkan tentang peluang, prospek, dan tantangan pegadaian syariah. Boleh digeser slide-nya.
Prospek dan peluang pegadaian syariah. Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT, atau dengan meneliti kekuatan, strength, kelemahannya, weakness, peluangnya, opportunity, dan ancamannya, threat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk, perusahaan gadai telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional yang pertama. Hal ini terhadap adanya pegadaian syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Yang kedua, dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu, pada konferensi kedua Menteri Luar Negeri negara Muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan, telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank atau IDB yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974, di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Article of Agreement-nya pasal 2 ayat 11 akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya. Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan membuka lembaga keuangan syariah secara patungan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya lembaga keuangan syariah Indonesia. Yang ketiga, pemberian pinjaman lunak al-qardul hasan dan pinjaman mudrabah dengan sistem bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Penyediaan pinjaman murah bebas bunga yang disebut al-qardul hasan adalah jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin tingginya tingkat bunga. Selanjutnya, penyediaan pinjaman mudrabah mendorong terjalinnya kebersamaan antara pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan atau kerugian secara adil. Pada pinjaman mudrabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudrabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang atau biaya bunga pinjaman yang harus diperhitungkan. Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kelemahan sistem mudrabah. Baik, akan saya lanjutkan. Kelemahan atau weakness dari sistem mudarabah. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, dapat menjadi bumerang karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikat tidak baik. Kita bisa dicontohkan, pinjaman mudarabah yang diberikan dengan sistem bagi hasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan itikat baik nasabahnya. Bisa saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba. Selanjutnya, memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar. Selanjutnya, karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi dengan cara konvensional
yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga. Selanjutnya, karena pegadaian syariah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan di sana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi pegadaian syariah terdapat sistem pembukuan dan akuntansi yang telah baku, termasuk hal yang perlu dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peluang atau opportunity, peluang karena pertimbangan kepercayaan agama. Yang pertama, merupakan hal nyata di dalam masyarakat Muslim Indonesia yang menganggap membayar atau menerima bunga termasuk menyuburkan riba. Karena riba dalam Islam jelas-jelas dilarang, maka banyak Muslim yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang. Yang kedua, meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama, memperbanyak jumlah perorangan, yayasan, pondok pesantren, masjid, madrasah, dan baitul mal yang belum memanfaatkan jasa gadai konvensional yang sudah ada. Sistem pengenaan biaya uang atau sewa modal dalam sistem pegadaian yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah. Yang ketiga, selama Orde Reformasi masih melanjutkan pembangunan yang diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan dalam tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya kian kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan, maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Rahan berfungsi mencairkan simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tak produktif yang lalu diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah. Yang kelima, adanya rahan yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan, khususnya IDB, dan permodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Yang keenam, konsep rahan yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi menghadapi risiko usaha dan membagi hasil usaha akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada ancaman atau threat dari pegadaian syariah. Yang pertama, ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Isu primordial, eksklusivisme, atau SARA mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berdirinya pegadaian syariah. Ya, kemudian ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya karena mengaruh kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem bunga yang sudah ada. Munculnya pegadaian syariah yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun. Isu tentang ketidakcocokan dengan sistem internasional yang berlaku di seluruh dunia mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian syariah. Tantangan pegadaian syariah. Adapun beberapa tantangan pegadaian syariah, yang pertama adalah belum adanya undang-undang atau aturan lainnya
yang mengatur tentang keberadaan pegadaian swasta ataupun pegadaian syariah sehingga pengembangan pegadaian syariah belum cukup optimal. Saat ini, aturan berkaitan dengan gadai swasta ini sedang dipersiapkan draft undang-undang oleh Depke. Dan yang kedua, tantangannya adalah adanya masyarakat yang membuka gadai swasta dengan memberikan kemudahan untuk semua jenis barang gadai, sehingga keberadaannya terus berkembang meskipun masih ilegal. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangannya dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Adapun rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, di samping berprinsip tolong-menolong, juga mencari keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad rahan. Nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Selanjutnya, prospek untuk perusahaan atau usaha secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT, atau dengan meneliti kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluangnya, opportunity, dan ancaman, threat. Kekuatan dari sistem gadai syariah diantaranya yang pertama, adanya dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Yang kedua, adanya dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Dan yang ketiga, adanya pemberian pinjaman lunak atau lunak al-qadrul hasan dan pinjaman mudharabah. Sedangkan kelemahan dari sistem gadai syariah diantaranya yang pertama adalah berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur dapat menjadi bumerang. Yang kedua, memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Yang ketiga, lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Dan yang keempat, diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya adalah peluang dari pegadaian syariah, yaitu yang pertama adanya peluang karena pertimbangan kepercayaan agama dan adanya peluang ekonomi dari berkembangnya pegadaian syariah. Ancaman dari pegadaian syariah dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Ancaman lainnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya karena mengaruh kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem bunga yang sudah ada. Tantangan pegadaian syariah yaitu belum ada undang-undang atau aturan lainnya dan adanya masyarakat yang membuka gadai swasta dengan memberikan kemudahan untuk semua jenis barang gadai sehingga keberadaannya terus berkembang meskipun masih ilegal. Baik, terima kasih Naomi atas pemaparannya dan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 yang telah memberikan penjelasannya mengenai materi ekonomi syariah yaitu pegadaian syariah. Dicukupkan sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kurang dan lebihnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.